berada di salah satu desa di Kecamatan Leksono, yaitu Desa Kalimendong. Nah, Desa Kalimendong pernah meraih penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa program Kampung Iklim Lestari tahun 2023. Salah satu pekarangan terdiri dari tanaman buah, terutama nanas, terus otomatis tanaman sayur, betul. oh ada cabai, ada pepaya, ada kemangi, ada ya pokoknya berbagai jenis sayuran itu tersedia. Halo sahabat Agil TV, ketemu lagi bersama saya Regil Saputra di Agil TV Channel. Nah, untuk kali ini saya ingin mengajak sahabat Agil TV jalan-jalan di salah satu desa di Kecamatan Leksono, adalah Desa Kalimendong. Desa Kalimendong terdiri dari 3 dusun, yaitu Limbangan, Krasak, dan Kalimendong sendiri. Sahabat Agil TV, Desa Kalimendong pernah meraih penghargaan Program Kampung Iklim atau Proklim Lestari 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Halo sahabat Agil TV, ketemu lagi bersama saya Regil Saputra di Agil TV Channel. Dan kali ini saya berada di salah satu desa di Kecamatan Leksono, yaitu Desa Kalimendong. Nah, Desa Kalimendong pernah meraih penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa program Kampung Iklim Lestari tahun 2023. Nah, penghargaan ini menunjukkan komitmen Desa Kalimendong dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Nah, sahabat Agil TV, ikuti bersama saya Regil Saputra di Agil TV Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Nah, sahabat Agil TV, inilah wajah Desa Kalimendong. Memang kalau kita perhatikan dari pintu masuk sudah terlihat kanan kiri penuh tanaman ataupun penghijauan. Artinya warga masyarakat Desa Kalimendong memang sadar akan lingkungan hidup dan juga kenyamanan hunian dengan penuh penghijauan. Sahabat Agil TV, Desa Kalimendong, Leksono, Wonosobo telah 2 tahun berturut-turut menerima penghargaan ataupun trofi Proklim Lestari, yaitu tahun 2022 dan tahun 2023, yang merupakan penghargaan tingkat tinggi dari program iklim. Penghargaan ini tentunya menunjukkan komitmen warga masyarakat Desa Kalimendong dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Oke, sahabat Agil TV, kita masih jalan-jalan di Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Nah, kebetulan saya juga bertemu dengan salah satu warga Kalimendong yang tentunya tahu persis siapa dan bagaimana Kalimendong itu. Bersama Pak Sutarman. Ini kok Pak Nun Sewu badhe tanya seputar Desa Kalimendong. Kan dari tahun ke tahun selalu ada prestasi ya. Sebetulnya apa saja Pak prestasi Desa Kalimendong, Pak ini? Ya, setahu saya berhubung Kalimendong itu pernah menjuarai lomba desa tingkat nasional juga pernah, menjuarai
tanaman jagung tingkat nasional juga pernah. Nggih. Dan yang terakhir menjuarai lomba kebersihan tingkat nasional juara 1 juga. Wow, luar biasa. Pantesan tadi kita masuk desa Kalimendong itu tertata rapi, Pak. Kebersihannya begitu kentara dibanding dengan, maaf nih, desa-desa yang lain yang mungkin belum pernah mempunyai prestasi tersendiri di bidang lingkungan hidup ataupun kebersihan. Masalahnya kalau di sini kebersihan itu sudah menjadi kebutuhan. Oh, ngaten. Apabila pagi-pagi belum menyapu, apabila pagi-pagi belum bersih-bersih, itu sudah menjadi beban. Ibaratnya kita melaksanakan sholat. Nah, masuk ke potensi terutama kalau di desa Kalimendong, desa kami, terutama tanaman salak. Terus di Topang home industry diantaranya gula merah. Gula merah versinya ada banyak. Ada yang gula merah dibuat gula semut, ada yang cetakan. Ciri khas di Kalimendong pakai tempurung. Jadi ya kayak gunung Batok Kelapa. Ada yang bulat, mungkin produksi yang bulat juga. Bulat belum. Tapi yang sini adalah ciri khas yang pakai tempurung plus gula semut. Nah, berhubung aren sini sudah jarang, gula merah yang terbanyak adalah yang dari kelapa. Dari kelapa. Oke Pak, luar biasa. Ini tadi saya juga cukup terkesima sebetulnya masuk desa Kalimendong. Hampir sebagian besar warga masyarakatnya di lingkungan terdekat ini ada tanaman hijau. Ini bisa digambarkan sekelumit dari Bapak ini apa saja? Kalau dulu namanya kebun gizi. Waktu tahun keberapa? Biasanya salah satu pekarangan terdiri dari tanaman buah, terutama nanas. Terus otomatis tanaman sayur, betul. Ada cabai, ada pepaya, ada kemangi, ada ya pokoknya berbagai jenis sayuran itu tersedia. Nah, berhubung desa kami ini termasuk wilayah pegunungan, yang diutamakan adalah sayur mayur. Jadi artinya untuk warga masyarakat sendiri pun cukup dengan memanfaatkan lahan kosong dengan yang bermanfaat kesehariannya ya. Jadi tidak harus belanja untuk sayur mayur gitu ya. Betul. Pak, nanti mungkin bisa mohon izin minta waktunya Bapak untuk mungkin keliling ya desa, potensi desa yang ada di Kalimendong apa saja dan di mana saja, gitu Pak. Ya. Terus untuk tanaman pot itu biasanya kalau di sini sudah menjadi hukum ekonomi. Ada tambahan ekonomi bahasanya. Nanti kalau suatu ketika ada tengkulak biasanya pada dijual. Oh, ngaten. Berikut potnya nggih Pak. Berikut potnya. Oke Pak, kita jalan-jalan dulu. Kali ini sahabat Ego TV kita mau diantar Pak Sutarman untuk jalan-jalan ke beberapa potensi yang ada di desa Kalimendong. Kan tidak ambil kah? Gardu pandang, nggak? Gardu pandang, nggak? Bareng. Jokot getah. Oh, ini kan sudah nyadap ini. Oh, ngaten. Kali ini kita menuju kemana Pak ini? Mau gardu pandang hutan. Boleh. Yang ada pengepul pinus. Nah, ini jalan yang menghubungkan dari Laksono, terutama desa Kalimendong, sampai kecamatan Sukoharjo, desa Telogo, Pintaran. Oh, melalui jalur ini Pak? Boleh. Oh, ternyata dari Kalimendong bisa langsung menuju ke Pelintaran melalui jalur ini Pak? Bisa. Ini potensi hasil tani hutannya apa saja Pak? Tani hutan, kalau di sini hutan rakyat, termasuk udah ada tanaman buah-buahan. Tapi terutama mayoritas tetap buah salak. Buah salak ya. Buah pendamping, pete, durian, pisang, terus apa lagi? Pokoknya buah-buahan, ada rambutan dan sebagainya. Oke. Mas, pamit.
Oke, salak Kalimendong ini juga salah satu salak Hasil unggulan ya, agro. Kecamatan Laksono, Kabupaten Wonosobo. Kali ini saya ketemu dengan salah satu pekerja ataupun petani salak, Mas ya, dengan Mas siapa? Mas Asep. Ini lagi panen. Iya, Nggih. Mas, bagaimana harga salak saat ini nih? ya mungkin kalau saat ini sih dibandingkan dulu ya mungkin penurunannya jauh lah Oh, jauh ya. ya. Ini jenis salak pondok, Pondok apa biasa. nih? Pondok biasa ya. Panen Eh, berapa? ada yang mengatakan Nggih? pondok lumut. Pondok lumut. Nggih, nggih, nggih. Ini dijual kemana nih dari hasil panennya? Mungkin kalau dari sini mungkin kebanyakan lokal, mungkin Banjarnegara, Nggih. Jakarta, Nggih, ada yang sampai luar pulau. nggih. Diambil berarti ya. Ini tinggal ngepul, nanti ada yang ngambil juga ya. Enggak, store. Store kita kita store ya. Nih, salak Laksono, Sukoharjo dan sekitarnya Wonosobo termasuk bagus ya. Ini apa yang menyebabkan hasil panennya bagus ini? Kontur tanah atau tanah paling berpengaruh. oh ngaten. Sama mungkin dari pupuk Nggih. juga pengaruh. Tapi Perawatan. yang paling utama jenis tanah. Jenis tanahnya ya, subur ya. Yang cocok dengan suhu tertentu untuk tumbuh kembang dari salak gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih Mas. Oh. Ini saya ketemu dengan salah satu warga Kalimendong yang tentunya kesehariannya produksi gula merah. Ini ambil niranya. Pak, ini baru pulang ambil nira ya? Iya. Nggih. Setiap hari ambil berapa pohon kelapa ini? 13. 13. Setiap pagi. Ya pagi. Berarti Terus kan 2 hari. Apa? 2 kali, 1 hari. Satu hari 2 kali, pagi sama dan sore. Oh, ngeten. Ini dulu kan kita tahunya pakai lodong ya, yang bambu itu. Sekarang sudah ganti sekarang ini ya. udah ini ya. Era baru. modern Ya, jadi menyesuaikan ya. Ini kalau ringan. sekian banyak nira biasanya diproduksi jadi berapa Jadi bulan? itu apa? Ya kadang tak mesti sih ya. Nggih. Kadang 2 tangkap, kadang Nggih. 3 tangkap. Nggak mesti, nggih. Nggak mesti ya. Oke, nanti kita boleh tahu nggih proses pembuatan atau alat yang digunakan untuk Bisa, membuat gula iya. merah ya. Oke, sahabat Agro TV, kita akan nengok tempat pembuatan gula merah di Kalimendong. Biasanya ini dari rebus, mendidih, kemudian menjadi bisa dicetak ya menjadi gula. Berapa sampai lama? jam 11 berapa jam gampangannya lah. Hitung aja sampai hari ini. kurang lebih 3 jam, nggih. Plus minusnya 3 Nggih, jam. 9 sampai 11 3 jam nggih. Nggih, nggih. Oke, sahabat Agro TV, zaman dulu mengambil nira menggunakan lodong ataupun bambu panjang. Kali ini nih ada beberapa tempat ini termasuk bekas tempat minyak nih. Ini biasanya ditaruh di sini nih. Nah, kemudian dipikul. Nah, sahabat Agro TV, kali ini kita masih jalan-jalan di Desa Kalimendong, Kecamatan Laksono, Kabupaten Wonosobo. Memang kalau kita perhatikan tatanan hunian rumah di sini nampak tertata rapi dan juga bersih. Juga beberapa pot tanaman hias di rumah-rumah warga masih kita saksikan di sini. Sahabat Agro TV,
Inilah Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Beberapa komoditas yang ada di Desa Kalimendong diantaranya salak, sengon, suren, kelapa, dan durian. Selain itu juga sentra gula merah, dengan banyak petani yang menyadap nira untuk dijadikan gula merah. Selain itu, di Desa Kalimendong juga ada produksi susu kambing perah, juga home industry seperti tempe daun, dan beberapa produksi makanan kecil lainnya. Desa Kalimendong yang tepi irigasi. Nggih. Ini berarti udah ujung ya Pak? Kalau situ sudah Ujung. perkebunan. Udah berguna salah. Ini jalur lingkar Jalur lingkar tepi irigasi. yang menghubungkan ke Kalimendong. Kalimendong hanya muter kampung. Dari banyaknya prestasi yang diraih oleh Desa Kalimendong, hampir setiap bulan ada pengunjung yang melaksanakan studi banding antar kabupaten atau luar Jawa. Nah, sahabat Agri TV, kali ini kita sudah menelusuri Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo dengan berbagai macam potensinya, dan layak desa ini dinobatkan sebagai desa terbersih ataupun mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Oke, tunggu konten berikutnya bersama Sarigil Saputra hanya di Agri TV Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.